Mari kita membaca kitab suci dari Keluaran pasal ke-20. Keluaran pasal ke-20 dari ayat ke-12. Saya membaca satu kali, saudara membaca bersama-sama. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Semua membaca. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormatilah akan ayah dan ibumu, supaya umurmu ditambah oleh Tuhan di atas tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Kita telah satu kali bicara tentang hormatilah orang tuamu, hormatilah ayah ibumu. Ini adalah perintah Tuhan kepada manusia terhadap manusia yang pertama. Di sini adalah dasar daripada bermasyarakat, dasar daripada hidup sebagai manusia, dasar daripada segala etika. Karena hormat kepada ibu bapa ini menjadi satu permulaan segala kesejahteraan, keadilan, dan ketertiban masyarakat di mana saja. Tidak ada kebudayaan yang agung yang mengajar orang kurang ajar kepada orang tua. Tidak ada masyarakat yang tenang dan damai di dalam keadaan peraturan yang tidak memandang tinggi orang tua. Hormati orang tua menjadi satu dasar pembentukan keluarga sebagai unit yang paling kecil dan paling fundamental di dalam pembentukan masyarakat. Hormati kepada orang tua menjadi ketertiban di dalam relasi antara manusia dan manusia secara pribadi di dalam pembentukan nusa dan bangsa. Jadi hormati orang tua adalah satu perintah langsung daripada Tuhan Allah. Saudara-saudara, di dalam introduksi saya mengatakan hukum manusia selalu ditetapkan oleh manusia bagi kebaikan bagi diri sendiri. Pemerintah menentukan hukum, dan hukum itu ditentukan berdasarkan pemerintah merasa apa itu baik. Dan hukum Allah berbeda dengan hukum dari manusia, karena hukum Allah tidak ada unsur kejatuhan manusia. Hukum Allah bukan hasil daripada manusia yang sudah berdosa lalu menertibkan masyarakat. Perlu dalil-dalil, dan dalil-dalil itu dibuat justru untuk menguntungkan yang baik-baik dalil. Tuhan Allah tidak demikian. Allah mentertibkan seluruh umat manusia karena itu adalah perintah daripada kebenaran Allah sendiri. Dan Allah tidak sangkut paut dengan ketertiban dunia memberikan profit apa kepada dia. Itu ada kebaikan dari Allah yang kebenaran kepada manusia yang dicipta sesuai peta dan teladan Allah. Itu sebab perintah dari Tuhan Allah begitu netral, begitu supra, begitu transenden, dan begitu kekal adanya. Tidak ada satu zaman hukum Tuhan akan digeser. Tidak ada satu zaman yang katanya begitu modern dan maju sehingga kelihatan firman Tuhan menjadi kuno dan terbelakang. Tidak mungkin. Tidak mungkin digugurkan. Tidak mungkin dirubah. Karena ini menjadi sesuatu pegangan untuk selama-lamanya manusia hidup di dalam dunia harus pegang dan diikat oleh dalil-dalil ini sehingga manusia mendapatkan bahagia. Saudara-saudara, Tuhan mengatakan hormatilah orang tuamu. Kenapa Tuhan tidak mengatakan cintailah anakmu? Mencintai anak ini sudah menjadi suatu hal yang natural, satu hal yang instinktif, dan satu hal yang sudah diberikan benih oleh Tuhan Allah di dalam hati orang-orang tua. Sehingga yang menjadi bapak, yang menjadi ibu selalu secara naluri, secara natural mereka otomatis mencintai anak. Tapi anak menghormati orang tua ini perlu diperintahkan, karena mereka tidak mengerti perasaan orang tua dan mereka tidak mengetahui pentingnya hal ini. Maka Tuhan memberikan perintah justru dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Minggu lalu kita sudah membahas, dan di dalam menghormati orang tua sebagai satu perintah, kita melihat ini begitu banyak di dalam kebudayaan-kebudayaan dan di dalam negara-negara yang agung, bangsa yang
agung. Mereka semua mengetahui ini hal yang penting. Itu sebab di dalam satu laporan tahun 1965, bandingan daripada satu studi di PBB membandingkan masyarakat Tionghoa sama masyarakat Amerika. Lalu di dalam bandingan itu laporan mengatakan mengapakah lebih sedikit anak-anak remaja berdosa di dalam karangan orang Tionghoa dibandingkan sama orang Amerika. Banyak orang-orang pemuda-pemudi remaja problema di Amerika persentasenya lebih tinggi daripada masyarakat di Tionghoa. Karena apa? Jawaban konklusi adalah karena di dalam negara orang Tionghoa, bangsa Cina memperhatikan satu etika keluarga yang lebih ketat daripada pendidikan di Amerika. Saudara-saudara, itu sebab kita melihat begitu banyak keluarga yang berantakan, khususnya broken home. Kalau suami istri bercerai, biasanya anaknya rusak. Tidak semua, ada anugerah Tuhan khusus untuk orang-orang tertentu. Tapi kalau suami istri terus tidak cocok, terus berkelahi, dan akhirnya cerai, broken home menghasilkan problem teenagers. Anak-anak remaja itu selalu menjadi rusak karena mereka tidak melihat contoh yang baik dari orang tua. Itu sebab sistem keluarga dan keperdamaian, kesejahteraan dari keluarga yang menjadi standar yang baru bagi anak-anak yang dilahirkan di dalam keluarga itu menjamin keluarga ini lebih diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, nanti dalam sistem orang Tionghoa ada urutan dari atas ke bawah dan bawah ke atas yang memerlukan dua prinsip untuk menjaga keharmonisan itu. Yaitu yang di atas penuh pengertian, penuh kasih kepada yang bawah. Yang di bawah penuh ketaatan, kesetiaan kepada yang atas. Nah, ini ada dua huruf dalam bahasa Tionghoa disebut Zhong Shu Zitao. Dari atas ke bawah Shu, dari bawah ke atas Zhong. Kalimat ini keluar dari mulut Kongfucu pada waktu muridnya tanya, "Hai guru yang besar, mungkinkah memberikan satu kalimat untuk kita seumur hidup menjalankan?" Seumur hidup manusia menjalankan perlu prinsip, perlu dalil yang paling penting. Coba singkatkan apa pengajaranmu. Diwakili oleh berapa huruf. Maka keluar dari mulut Kongfucu, Zhong Shu Zitao Ri. Yang penting adalah Zhong Shu, setia dan pengertian. Dan di sini Kongfucu urutannya sama dengan Alkitab. Yang bawah ke atas setia, yang atas ke bawah pengertian, pengampunan dan satu toleransi yang besar. Atas ke bawah harus Shu, bawah ke atas harus Zhong. Kalau masyarakat mempunyai kedua huruf ini sebagai tonggak untuk mengharmoniskan seluruh negara, seluruh masyarakat, maka ini adalah yang paling stabil dan paling seimbang. Dengan demikian raja sama pejabat, antara raja sama pejabat itu harus taat kepada raja, dan raja harus mengerti akan segala kelemahan pejabat. Kedua, bapak sama anak. Bapak harus mengerti anaknya. Anak harus setia kepada bapak. Ketiga, suami istri. Suami harus banyak pengertian kepada istri. Istri harus setia kepada suami. Keempat, saudara dan saudara. Kakak adik. Adik harus setia kepada kakak. Kakak harus penuh pengertian kepada adik. Kelima, yaitu teman. Antara teman dan teman yang senior harus mengerti, memperhatikan dan penuh toleransi kepada yang lebih muda. Yang muda harus setia kepada yang atas. Nah, Juncheng, Fuzi, Fuqi, Kunzhong, Pengyu. Kelima ikatan daripada masyarakat ini mempunyai dalil yang sama. Karena dua huruf ini cukup untuk semua relasi. Dengan demikian maka masyarakat akan teratur dengan baik. Zhang Yu Yu Xu, yang senior dan yang junior, yang tua sama yang muda, ada urutan yang menjadi satu ikatan dan satu prinsip untuk mengatur semua. Nah, dengan demikian selama 2600 tahun
Masyarakat Tionghoa yang penuh dengan orang yang nakal, yang sangat-sangat berdosa dan sangat egois, akhirnya tetap bisa harmonis sampai sekarang. Saya waktu membaca satu makalah 3 minggu yang lalu, saya kaget. Orang yang paling kaya di seluruh sejarah manusia itu salah satu yang paling kaya, namanya Ho Kun. Justru bukan raja loh. Itu adalah seorang pejabat tinggi dari dinasti Qing. Dan satu lagi Song Ziwen, kakak laki-lakinya daripada Nyonya Chiang Kai-shek. Ini di dalam seluruh dunia orang yang paling kaya 10 orang, termasuk Iskandar Agung yang menghancurkan istana daripada Persia, yang dia kaget pada waktu dia lihat, baru tahu Gerika tidak ada apa-apanya. Waktu dia membakar istana dari Persia, dia menemukan istana Persia lebih besar 150 kali dari istana dari Makedonia, yaitu ayahnya dia, Philip yang kedua. Dia baru tahu begitu kaya, tetapi akhirnya harus hancur, harus kalah. Karena diktator yang mau mengeksploitasi semua yang di bawah, berjiwa bukan untuk sifat kemanusiaan, tapi untuk egois. Akibatnya adalah Persia harus hancur di bawah Iskandar yang jauh lebih kecil secara ekonomi, secara militer daripada dia. Nah ini akhirnya rebutan semua kekayaan dimiliki oleh Iskandar. Dia paling kaya, lalu dia bagikan kepada jenderal-jenderalnya supaya mereka sama-sama hidup lebih hebat dan lebih baik. Sayang sekali setelah dia mati, 4 jenderal menjadikan kerajaan Macedonia, yaitu menjadi 4 negara, dan tidak lama kemudian hancur dilawan oleh Romawi. Orang Romawi setelah mengalahkan Macedonia, mereka menjajah tanah daripada Gerika. Tetapi setelah mereka menjajah tanah Gerika, terbalik pikiran mereka dijajah oleh filsafat Gerika. Nah ini tentang sejarah, saya tidak ulangi di sini. Ini semua penuh pengajaran-pengajaran yang penting bagi kita. Saudara-saudara, waktu Iskandar Agung menawan akan mamanya daripada Raja Persia, dia memperbaiki, bukan membunuh, sampai mamanya pun menginginkan anaknya cepat-cepat untuk menyerah kepada Iskandar. Karena dia melihat cara kerjanya Iskandar jauh lebih manusiawi daripada itu anak sendiri yang sudah menjadi raja yang besar. Saudara-saudara, kalau Kaisar Raja Iskandar yang agung bisa berkekayaan, itu heran. Tidak, karena dia merebut tanah orang lain, telah menang tawanan menjadi milik dia. Tapi orang seperti He Kun, seorang yang bukan Perdana Menteri, tapi seorang sida-sida di Tiongkok. Mengapa kaya? Karena dia tidak setia kepada raja, ambil uang negara untuk diri sendiri, menjadi orang kaya. Satu lagi Song Ziwen, itu kenapa? Karena dia adalah seorang menteri keuangan daripada Republic of China. Menteri keuangan bisa mengetahui ekonomi akan kemana, polisi negara akan kemana, sebelum uang kenop dia ambil sendiri dulu. Jadi cara begini menjadi mereka kaya. Tua, muda, atas, bawah, senior, junior, urutannya adalah setia sama pengertian. Di dalam Alkitab kita melihat hampir sama, sehingga di dalam kebudayaan Tiongkok banyak yang mirip dengan firman Tuhan, karena ada anugerah umum yang cukup yang diberikan kepada kebudayaan Tiongkok. Di Alkitab pakai istilah 2 yang lain, yang atas ke bawah kasih, yang bawah ke atas taat. Nah ini ai shun zidao, bukan zong shu zidao, beda sedikit. Bawa ke atas setia. Kenapa harus setia? Karena dia atasan saya. Nah ini di dalam Alkitab, siapa atasan? Siapa bawahan? Akhirnya di dalam atas bawah ini adalah paling tinggi itu raja atau kaisar. Tapi kaisar kenapa paling tinggi? Dia hanya berani pakai satu istilah untuk mentegakkan otoritasnya. Aku adalah anak surga. Aku adalah anak surga, maka aku merajalela. Karena aku appointed by heaven, so I become your dictator. Di sini seluruh kebudayaan Tionghoa kurang Allah yang berpribadi yang menguasai raja. Nah saudara, semua orang yang di belakangnya tidak ada yang menguasai, dia akan menjadi diktator. Semua orang yang sendiri mau merajalela segala sesuatu, tidak mau diawasi, itu bahaya sekali. Nah di dalam Alkitab, Yesus Kristus anak bukan surga, anak apa? Anak Allah.
Dan dia adalah anak Allah yang paling mengekang diri. Lahirnya di palungan, matinya di kayu salib. Dan dia tidak pakai istilah atau kedudukan I am the son of heaven, lalu aku memaksa, mendiktator atau mengkuasai kamu. Justru dia menjadi hamba, bahkan menjadi manusia yang berdaging dan darah supaya boleh dipaku di atas kayu salib. Maka berbeda dengan semua pemimpin, Yesus ada pemimpin yang paling sengsara, paling menderita, paling mengorbankan diri, paling menyangkal diri. Dan dia berhak mengatakan, barang siapa tidak menyangkal diri, tidak bisa mengikuti aku. Kita mempunyai pemimpin seperti ini, sehingga dia dari zaman ke zaman memerintah semua orang yang mengikut dia dengan rela hati mengatakan, you are my God, you are my master, my Lord, my owner. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena semua raja itu di belakangnya itu hanya satu bayang-bayang Allah, tapi palsu. Karena apa? Karena kalau betul-betul itu kerajaan di dunia, rajanya betul-betul takut kepada Tuhan, lalu baru memerintah murid-murid atau rakyatnya. Kenapa dinasti Ming lebih daripada 13 raja? Kebanyakan kurang, mungkin cuma 1-2. Semua mati sakit kelamin. Waktu itu tidak ada penicillin. Jadi raja kalau mati karena sakit kelamin, berarti dia berzinanya tak karu-karuan. Dia memerintah orang lain, tapi tidak bisa memerintah diri. Saudara-saudara sekalian, maka Alkitab tidak mengatakan taat setia kepada dia yang ditinggi karena dia bosmu. Tidak. Engkau takut kepada Tuhan dan engkau taat kepada atasanmu. Karena apa? Tuhan mengatur dia menjadi atasanmu. Engkau harus taat dia dan menjadi satu ketaatan yang tidak kelihatan kepada Tuhan, diwujudkan di dalam ketaatan kepada bos atau kepada atasan yang kelihatan. Dengan demikian Allah sama pemerintah, Allah menjadi Tuhan pemerintah. Pemerintah mesti takut kepada Tuhan, pemerintah mesti taat kepada Tuhan, dan Tuhan mencintai pemerintah. Pemerintah kepada rakyat, rakyat harus taat kepada pemerintah, pemerintah harus cinta rakyat. Lalu bapak kepada anak, bapak harus mencintai anak, dan anak itu hormati akan orang tua. Suami istri, suami mencintai istri, dan istri taat kepada suami. Lalu saudara dan masyarakat semua sama. Jadi di sini ajaran daripada Chinese culture di dalam General Revelation begitu mirip dengan ajaran daripada Alkitab yang langsung perintah dari Tuhan. Dan perintah kelima dikatakan, hormatilah orang tuamu. Saudara-saudara, minggu lalu saya sudah singgung tentang 3 hal yang dilakukan oleh Konfusianisme. Mengatakan, waktu orang tuamu masih hidup, peliharalah dia dengan segala tata krama. Seng yang zi li. Kedua, waktu orang tuamu mati, kuburkanlah dia dengan segala tata krama. Shi zang zi li. Ketiga, setelah selesai mengkuburkan, baktilah mereka dengan segala tata krama. Zang pi ji zi li. Nah, ini adalah satu usulan dan satu pikiran bagaimana melaksanakan kehormatan kepada orang tua secara praktis di dalam sistem pikiran Konghucu. Maka saudara-saudara, barang siapa yang tidak beri makan kepada orang tua yang sudah tidak bisa kerja, barang siapa yang tidak memelihara kesehatan dan kebutuhan orang tua yang sudah tidak mampu lagi mencari uang, itu anak kurang ajar. Nah, saudara-saudara, kalau orang tuamu sudah tua, tidak bisa kerja, tidak ada penghasilan, dari mana? You harus memberikan makanan, you harus memberikan uang saku, you harus memelihara kesehatan, you harus bawa dia ke dokter jika perlu. Karena apa? Engkau melayani dia, kemungkinan besar tidak lebih banyak waktu daripada dia pernah membesarkan engkau. Jadi dia harus bersandar kepada siapa? Kalau orang tua tidak sandar kepada anak-anak sendiri, dia mesti sandar kepada siapa? Cari uang dari orang lain, minta uang lain, kasih uang kepada orang tuamu, itu sulit sekali. Dan banyak orang tidak mau kewajiban. Waktu muda dipelihara orang tua, waktu orang tua sudah sakit, sudah tidak ada penghasilan, dihina-hina. Ini tidak beres.
Nah, saya berkata kepada saudara, gereja kalau mempunyai hati yang baik, lalu melayani saudara diakonia seperti ini, itu harus hati-hati dan harus bijaksana. Ada satu gereja tidak jauh dari tempat ini, pernah melayani orang tua yang miskin, dapat uang bantuan dari gereja. Lalu diakonia dijalankan dengan begitu baik, maka banyak orang juga memberikan uang untuk dana diakonia, untuk bantu orang miskin. Lambat laun keluarga miskin itu setelah mereka ada uang, mereka tetap pura-pura miskin karena sudah biasa dapat bantuan. Ngerti maksud saya? Lalu papanya itu sudah tidak bisa ke gereja, anak juga tidak ke gereja, cuma maunya setiap bulan datang ke kasir minta uang. Ini uang karena gereja harus melayani kan. Papa saya kan orang tua, kasih uang, lalu dikasih uang. Sampai akhirnya papanya tidak datang. Karena apa? Sakit-sakit tidak bisa datang. Sampai papanya mati tetap tidak bisa datang. Memang tidak bisa datang. Waktu sakit sudah bisa datang, mati mana bisa datang. Dari gereja tidak tahu kalau itu sudah mati. Sampai 2-3 tahun uang itu masih terus dikasihkan sama anak yang datang cari. Nah, ini satu hal yang memboroskan uang daripada pekerjaan Tuhan untuk orang yang tidak bertanggung jawab. Alkitab mengatakan, jikalau engkau tidak bekerja, tidak boleh makan. Nah, ini dalil ekonomi. Jadi engkau nikmati sama apa yang engkau bayar itu harus seimbang. Kalau engkau tidak pernah mau menjalankan tugas, engkau tidak mau bekerja, mau makan saja, itu orang adalah orang yang menjadi pencuri. Kongfucu mengatakan, Sao er bu xue, Zhang er bu zuo, Lao er bu shi, shi zhe ye. Mau mengerti artinya? Seorang waktu remaja tidak mau sekolah, waktu besar tidak mau kerja, waktu tua tidak mau mati, itu maling. Waktu masih remaja tidak mau sekolah, jadi orang tua yang kasih uang terus sama dia, itu dia maling tidak kelihatan. Lalu sudah besar tidak mau kerja, maunya tidur, maunya enak, maunya nikmat. Orang lain yang terus bayar dia makan, dia maling lagi. Lalu orang kaya begini dari kecil tidak mau sekolah, waktu dewasa tidak mau kerja, sudah tua tidak mau mati. Wah, umurnya 120. Lalu sabenari makan uang dari mana? Orang lain yang pergi petani, dia yang makan. Orang yang menjadi nelayan, dia makan ikan. Orang yang tanam sayur, dia yang makan. Jadi masyarakat terus utang sama dia. Orang tua kayak begini, itu maling. Itu sebab saudara-saudara, kalau kau waktu muda belajar baik-baik, waktu dewasa rajin dari bekerja, waktu tua orang yang pernah kau pelihara, anakmu yang pernah kau besarkan, mereka membalas budi. Menjadi sesuatu kewajiban menghormati orang tua. Itu seharusnya. Saudara-saudara, ada orang ya sudah waktu tua dia pindah ke luar negeri. Karena apa? Di situ lebih banyak uang pensiun. Saya sangat menghina orang begitu. Karena apa? Karena dia mudanya tidak pernah ada sumbangsi untuk negara itu. Tidak pernah bayar pajak. Coba waktu tua mau pergi ke satu tempat, kalau bisa dapat tempat, terus bisa mendapatkan segala pemeliharaan dan keenakan uang, itu tidak tanam tapi mau tuai. Orang yang tidak tanam mau tuai itu udah beres. Orang yang tidak mau melakukan kewajiban, mau nikmat saja, itu udah beres. Ini adalah satu urutan terus generasi berjalan terus. Kita menjadi orang tua baik-baik mendidik anak. Lalu anak dididik oleh Alkitab, diajar dengan perintah Tuhan, hormati orang tua. Saudara-saudara, pada waktu Kongfucu sendiri mensodorkan sistem ini, itu ada baiknya ada lemahnya ada. Di situ kelemahan paling besar adalah mempersamakan orang tua seperti Tuhan Allah. Karena Kongfucu sendiri jujur, dia tidak dapat wahyu. Maka dia memberikan pengajaran berdasarkan bijaksana orang kuno. Zhi sin er hao gu ye. Saya hanya dua hal. Pertama, jujur. Kedua, menghormati orang kuno. Maka su er pucu, aku hanya memberitakan kepada engkau, mengajar engkau apa yang aku belajar dari orang kuno yang bijaksana. Jadi dia tidak dapat wahyu. Kongfucu tidak dapat wahyu dari Tuhan. Ajaran Kongfucu diterima dari orang kuno. Dari sebelum dia hidup di dunia, orang kuno yang dia paling kagumi itu adalah Zhou Wenwang, Zhou Wuwang. Itu dua raja dari dinasti Zhou
Dinasti Zhou itu adalah satu dinasti yang paling panjang di dalam sejarah Tiongkok. Berapa lama? 800 tahun. Sebelum dinasti Zhou masih ada dinasti lain. Semua mulai dengan baik dan akhir dengan hancur. Dengar ya. Setiap dinasti mulai naik dengan satu ide yang tinggi. Cita-cita melayani rakyat. Mentenangkan masyarakat. Memelihara negara. Tidak ada peperangan dengan orang barbar. Kita boleh hidup tenang sejahtera. Raja pertama selalu hatinya baik. Sesuai itu dia turunkan kepada anaknya. Sebenarnya di sejarah Tiongkok, raja pertama yang menurunkan taktanya bukan kepada anak sendiri, tapi kepada orang lain. Dia tidak nepotisme. Itu namanya adalah Yao, Tang Yao. Saya sama-sama saya Tang. Tang Yao mengatakan, saya tidak turun ke anakku. Karena apa? Karena saya melihat ada yang lebih pintar dari anakku, yang lebih hati murni, lebih jujur, lebih bijaksana, lebih cinta rakyat. Maka dia pilih daripada seluruh rakyat Tiongkok. Akhirnya menemukan seorang anak muda yang jauh lebih pintar, jauh lebih baik hatinya daripada anak sendiri. Dia bilang gini aja, setelah aku mati, engkau yang meneruskan. Dia mendapatkan orang namanya Sun, Tang Yao, Wu Sun. Lalu orang itu diangkat menjadi raja, mengganti dia. Anak dia menjadi rakyat biasa. Wah, seluruh rakyat kagum luar biasa. Ini orang bukan egois. Ini orang betul-betul mencintai seluruh negara, seluruh rakyat. Wah, maka orang kedua naik dengan sikap yang sama, mengikuti teladan dia. Setelah Yusun itu sendiri sudah tua, dia mengatakan, saya menemukan orang yang paling bijak yang boleh menurunkan saya. Bukan turun kepada anak saya. Dan dia pilih seorang orang itu adalah orang yang membuat banjir selesai. Lalu diangkat menjadi raja. Jadi siapa yang bisa membereskan banjir Jakarta? Engkau pilih dia jadi presiden. Nah orang itu namanya siapa? Namanya Xia Yu. Xia Yu itu dilahirkan dari keluarga Xia. Marganya Xia. Dia punya papa namanya Xia Kun. Xia Kun itu dipanggil oleh raja. Raja itu memang begitu tegas dan begitu cinta, begitu ramah dan begitu adil, begitu penuh pengertian, tapi begitu tegas menjalankan hukum. Xia Kun, saya perintahkan engkau bikin beres banjir seluruh Tiongkok. Maka dia bikin banjir, caranya apa? Caranya bikin tanggul. Ini air sudah sampai sini, dia bikin tanggul lebih tinggi. Air lebih tinggi, dia bikin lebih tinggi. Air lebih tinggi, dia bikin tanggul lebih tinggi. Akhirnya tanggul menjadi tembok yang makin tinggi, makin tipis secara proporsinya. Sampai air lebih tinggi lagi, jebol. Sudah jebol, banjir lebih besar. Matinya banyak sekali. Xia Kun dipanggil ke istana. Saya suruh engkau membereskan banjir. Engkau caranya cuma satu. Membuat tanggul makin tinggi, membendung. Akhirnya jebol. Sekarang saya memberikan pemberian kepadamu. Penggal kepala. Ini satu pemberian kaisar. Dia dipenggal kepalanya. Lalu dipanggil anaknya. Namanya Xia Yu. Teruskan papamu. Saya sekarang percaya tetap keluarga. Jadi kamu yang teruskan. Xia Yu masih muda. Dia bilang oke, saya tangani. Saya memberantas akan banjir yang dah habis-habis ini. Terus dia pikir caranya apa ya? Kenapa air terus pasang? Air pasang jangan dibendung. Air pasang disalurkan. Dan dia mempunyai polisi yang lain. Suruh semua rakyat gali lubang, bikin dalam sungai, dialirkan ke banyak cabang, paling banyak. Jadi pada air itu sudah datang, ngalir terus, ngalir ke sini ke sana, akhirnya semua ngalir ke laut. Jadi tidak ada banjir. Maka akhirnya Yusun mengatakan, sekarang saya perintahkan engkau meneruskan saya. Papamu saya penggal kepala, kamu saya angkat menjadi raja. Nah ini Raja Xia. Permulaan itu namanya dinasti Xia. Dinasti Xia lalu diteruskan dinasti Shang. Dinasti Shang diteruskan dinasti Zhou. 800 kemudian itu baru ada Chun Qiu Zhanguo, Spring and Autumn and the Warring Period. Dan di situ filsafat Tiongkok berkembang sama-sama waktunya seperti Greka, Plato, Aristotle dan sebagainya. Ini kira-kira beda 120-200 tahun. Ini sejarah. Nah saudara-saudara, pada waktu Xia Yu menjadi raja betul-betul hebat. Dia begitu memperhatikan rakyat.
Jangan sampai ada banjir. Semua itu diatur dengan seadil mungkin. Tapi anaknya dilahirkan di istana. Tidak tahu papanya bagaimana susah. Syai itu di dalam lebih daripada 7 tahun memberantas banjir. Terus 3 kali lewat dekat rumahnya tidak masuk. Seperti engkau memberantas sampai ke Jawa Timur, Jawa Barat, sampai kemana-mana. Akhirnya waktu pulang ke Jakarta, rumahmu ada di umpama di Kemayoran. Engkau sudah lewat sampai di Tangerang, tidak pergi lihat keluarga. Selesaikan tugas, keluarga ditaruh di tempat kedua. Sama semangat korbannya luar biasa. Rakyat betul-betul hormat kepada dia. Tapi saudara-saudara, anaknya dilahirkan di istana, tidak tahu susah. Tidak tahu hati begini, cuma taunya enak-enak. 1 generasi, 2 generasi. Makin lama, makin kaya, makin nikmat, makin rusak. Taunya jadi bos. Taunya, lu dengar gua, saya raja. Beberapa generasi kemudian cucunya menjadi diktator yang sangat jahat. Yang dah dengar potong kepala. Hanya berontak, dinasti itu hancur. Dinasti yang keluar, rajanya baik sekali, harus untuk rakyat. Generasi kedua, saya bilang anak muda yang tidak pernah susah besok itu sangat kurang apa? Kurang bahagia. Karena apa? Tidak pernah susah. Jadi yuk orang kalau pernah susah jangan marah sama Tuhan. Puji Tuhan, kasih saya kesusahan semua. 1, 2, 3. Nah, puji Tuhan, habis. Ngomong dong. Puji Tuhan, kasih saya kesusahan. Pendetamu hari ini sudah umur 68, tidak ngomel kesulitan, taunya kerja berat. Saudara tahu kemarin sore saya datang, kursi yang di tempat pernikahan situ, keturunan air, semua kumpul air. Lalu tanah di situ, kayu itu sudah menjadi warna lain karena air. Terus terendam air sebagian. Kursi ini kan cekelong di tengah toh. Saya lap satu-satu. Lalu ada seorang guru sekolah minggu, Pak Tong kerjain sendiri. Ya memang begitu. Kalau saya tunggu lagi minggu depan datang, itu kayu sudah rusak. Ya. Kita mau nikmat, coba belajar dong. Ada kesulitan saya kerjain. Jangan maki-maki ini, maki itu. Ini kenapa tidak dengar saya? Kenapa mesti dengar kamu? Kenapa kamu tidak menjadi contoh? Kenapa kamu tidak menjadi teladan? Ini gereja kita miliki semua. Ini sama-sama milik kita. Engkau sumbang siapa? Mari kita belajar. Saudara, generasi pertama baik sekali. Generasi kedua, ya memang saya raja kan. Saya keturunan raja. Saya harus enak-enak. Engkau mesti dengar saya diktator. Semua dinasti di Tiongkok mulai daripada orang baik, akhirnya diakhiri oleh orang jahat. Karena keturunan makin lama makin jahat. Lalu akhirnya yang pertama diangkat, yang terakhir dipenggal kepala. Dinasti ganti lagi. Seorang murid saya di Washington DC yang menjadi profesor di Beijing untuk mengajar satu universitas untuk postdoctoral study. Dia berdiri mengatakan, saya mengakui di Tiongkok kebudayaan Tiongkok kelemahannya satu. Di belakang semua diktator tidak ada Tuhan Allah yang menguasai. Di belakang pemimpin tidak ada orang yang bisa memberikan kuasa untuk mengatur dia. Mereka semau sendiri. Akhirnya mereka satu persatu membawa bangsa dan dinasti kepada kebinasaan. Setiap kali kalau sudah terlalu rusak, Tuhan angkat orang baru. Bikin lagi satu fase yang baru. Satu periode sejarah yang baru. Sampai pada dinasti Zhou, maka Zhou Wenwang, Zhou Wuwang, ini 2 raja yang paling dihargai oleh Konghucu. Ditertibkan seluruh masyarakat. Di masyarakat ada anak yang bodoh papa, ada anak yang kurang ajar sama orang tua. Mari kita tertibkan. Semua ditertibkan. Akhirnya Konghucu mendapatkan semua bijaksana dari orang yang disebut kuno, yaitu dinasti Zhou. Di dalam dinasti Zhou ada seorang perdana menteri namanya Zichan. Zichan mengatakan kerja berat. Tidak boleh pakai uang banyak. Pakaian yang bagaimana, cara bagaimana, terima pajak, jalankan semua tugas. Rakyat ngomel. Ini kok galak-galak kayak begini. Tapi saudara-saudara, setelah beberapa tahun Perdana Menteri itu memerintah, Tiongkok menjadi kaya raya.
Semua jalan beres. Uang dari pemerintah bikin betul jalan jujur. Dan semua kereta dicek di itu kir. Dan akhirnya semua baik. Saudara-saudara, tidak lama kemudian Tze-chan meninggal dunia. Setelah Tze-chan meninggal dunia, yang meneruskan bilang, saya tidak seperti dia katanya. Saya memberikan golongan. Oh, senang. Sudah senang. 10 tahun kemudian kelaparan datang. Jalan rusak. Masyarakat tidak karu-karuan. Mereka membuat syair. Waktu Tze-chan ada, kami susah payah. Kami banyak peraturan. Tetapi negara beres, anak beres, makanan ada, jalan baik. Semua masyarakat maling tidak ada, perampok mati. Jalankan semua hukum dengan keras. Tze-chan mati, sekarang kita. Syair itu sampai sekarang masih ada. Ada waktu saya ngajar kabar kamu, memberikan kabar pengertian kabar kamu. Nah, ini sebuah pengertian kayak gini diterima oleh Konghucu. Maka Konghucu mengatakan, aku tidak ada lainnya. I have only 2 things. The first, sincerity, honesty. Kedua, I adopt all the wisdom from the ancient people. And I telling you, I'm not teaching you. I'm telling you what I learned from the ancient wisdom people. Saudara-saudara, dia mempelajari semua bijaksana orang kuno. Lalu dia salurkan kepada masyarakat. Itu Konghucu. Maka pada waktu Konghucu mengatakan atas ke bawah harus pengertian, bawah ke atas kepada itu harus ada kesetiaan. Itu cara terbaik untuk tertibkan masyarakat. Akhirnya semua raja lebih suka Konghucu daripada yang lain. Karena ini memfaedakan mereka. Supaya raja dihormati oleh rakyat. You mesti pelajari Konfusianisme. Sama seperti abad ke-18 akhir. Waktu itu Hegel yang menjadi raja rela di dalam Jerman. Dan kaisar-kaisar Jerman memperalat Hegel untuk menaklukkan orang Jerman. Karena itu lebih memfaedakan kerajaan. Sama. Konfusianisme diterima di Tiongkok bukan karena dia lebih tinggi dalam beberapa hal dari semua filosofi yang lain, tapi karena dia lebih memberi faedah ketenangan bagi raja yang memerintah. Menjadi legalized, menjadi satu sistem yang mendukung keabsahan daripada kerajaan. Itu saja. Saudara-saudara, pada waktu Kangxi, kaisar yang paling baik di antara 50 kaisar, 50 lebih kaisar sepanjang sejarah Tiongkok, dia mengatakan, saya terima ajaran Kristen. Saya mau menjadi orang Kristen. Asal Paus memperbolehkan orang Tionghoa berbakti kepada orang tua. Lalu dia tulis surat. Surat itu dikirim pergi ke Vatikan. Pergi pulang naik kuda, naik unta. Ya, jadi 2 tahun lebih. Sampai di situ kaisar yang sangat mengerti kebudayaan Tionghoa, sangat simpati kepada orang Tionghoa, sudah mati. Dan Paus yang meneruskan adalah orang yang sama sekali tidak mengerti akan kebudayaan Tionghoa. Begitu melihat surat dari Kaisar Kangxi. Waktu itu Kangxi berapa hebat. Kangxi menjadi raja 62 tahun setengah. Ada raja yang paling panjang sepanjang sejarah. Dan Kangxi begitu bijak, begitu pintar. Sehingga pada zaman dia, kerajaan Tiongkok itu damai dan berkembang terus. Setelah dia baru turun kepada seorang yang namanya Yongzheng. Saudara-saudara, waktu Kangxi menjadi raja, dia membatas sida-sida 500 orang cukup. Sebelumnya 20.000. Sida-sida 20.000. Semua melalui di Kebiri sudah boleh dapat makanan. Sudah di Kebiri tidak ditakuti lagi hubungan seks dengan selir-selir dari raja. Boleh masuk istana. Dan mereka itu menghancurkan, membayar uang banyak sekali. Habiskan uang banyak sekali di dalam kerajaan. Kangxi mengatakan tidak perlu. Semua diusir pulang. Saya cuma perlu 500 untuk melayani semua yang di dalam kerajaan. Di dalam istana cukup. Dia menjadi raja yang jujur, raja yang rendah hati, raja yang belajar Alkitab. Kitab suci orang Kristen dipelajari. Dan dia mengatakan ini ajaran terlalu bagus. Dia bikin satu syair ya, dari angka 1 sampai 10. Satu kalimat satu angka. Satu kalimat satu angka. Yang 3 itu 3 kali makan. Yang 5 malam jam ke-5 ayam berkokok. Maka Petrus menangis. 7 itu adalah 7 hari ke-7.
Lalu 1, 2, 3, 9 itu buah Roh Kudus. Kangsi begitu belajar Alkitab dan dia mengatakan saya mau menjadi orang Kristen. Saudara kalau pergi ke Beijing mengunjungi satu gereja Katolik yang sudah ratusan tahun, di depannya itu masih ada tembok, di atas tembok itu ada tulisan yang sudah dijadikan porselin dan ditaruh di situ. Surat Kaisar Kangsi kepada orang Kristen 350 tahun yang lalu dicatat di situ. Dan waktu pulang Paus mengatakan tidak diizinkan orang Tionghoa berbakti ke orang tua. Kalau itu bersalah karena berlainan dengan ajaran Alkitab. Maka saya menghentikan, saya melarang. Setelah Kangsi terima surat ini, dia marah luar biasa. Dan dia mengatakan mulai hari ini saya tidak mau menjadi orang Kristen. Dan saya mendidik semua orang-orang Tionghoa harus berbakti kepada orang tua. Dan setelah mati bakti dia seperti dewamu. Mulai hari itu penganiayaan datang. Dan banyak gereja mulai ditutup, pendeta dipecat. Dan ada yang dipenjarakan, misioneri diusir. Tapi ada satu misioneri yang tetap disenangi oleh kerajaan. Namanya adalah Giuseppe Modigliani. Giuseppe Modigliani membawa imporkan teknik lukisan yang bertiga dimensi dari Italia ke Tiongkok. Dan dia melayani Tiongkok kira-kira 50 tahun lebih. Setelah Kangsi mati, anaknya yang lawan Kristen tetap suka sama misioneri ini. Karena lukisannya bagus. Tetap jadi pelukis di istana. Lalu 13 tahun kemudian anak ini dipenggal, diasanisasi, dibunuh. Sesudah itu cucunya Qianlong yang menjadi raja 60 tahun tetap pakai Modigliani. Jadi Giuseppe ini terus di situ. Tiga dinasti, 3 generasi kaisar. Saudara, dan dia sedih sekali. Karena dia sampai melayani dengan lukisan, dengan mengajar kaisar bahasa Inggris, bahasa Latin, bahasa Itali. Dan kaisar Tiongkok itu belajar dari Eropa tentang seni, tentang family rose, teknik porselin dengan warna yang lain, dengan cara teknik yang lain. Porselin lebih baik di Tiongkok, tapi cara warna dan sebagainya itu yang dari enamel itu adalah impor daripada barat, saudara-saudara. Dan sesudah itu dia melihat sendiri gereja dibakar, orang Kristen diusir, itu misioneri dianiaya, pendeta dimasukkan ke penjara. Dia sedih luar biasa. Dia sedihnya mati di Tiongkok. Saudara-saudara sekalian, orang Tionghoa sesudah itu lalu berhenti lagi menerima Kristen sampai 201 tahun yang lalu, yaitu tahun 1807. 201 tahun yang lalu seorang Inggris namanya Thomas Morrison datang ke Tiongkok. Thomas Morrison datang ke Tiongkok dengan pertama kali Protestan membawa Injil kepada Tiongkok. Mulai dari mana? Dari Makau. Sebelum Morrison tiba di Makau, predesesornya dia hanya di Makau dan tidak masuk daratan Tiongkok. Namanya Milin. Milin tunggu supaya orang Tiongkok menerima Injil. Dia seumur hidup mengabari Injil di Makau dan sampai mati tidak ada satu orang menjadi orang Kristen. Penginjilan tidak gampang seperti kita sekarang bikin KKR regional. Begitu ribuan orang dengar Injil. Waktu itu seorang barat yang hidungnya lincip lalu jalan di tengah jalan. Belum mengabari Injil, setan luar negeri, pulanglah negaramu. Ayo, tidak usah di sini. Go to hell kamu. Orang Tionghoa begini. Dia waktu mati teriak satu kalimat. Stone, stone. When are you going to open your door for my master? Kapankah engkau akan buka pintu untuk Tuhanku? Lalu dia mati. Setelah dia mati, Morrison datang. Morrison masuk ke Tiongkok dari Makau, dapat izin, kunjungi daratan, balik lagi tinggal Makau, kunjungi daratan. Dia mengabar Injil tidak ada hasil. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Dia kecewa luar biasa. Beritakan Injil, bandingkan kitab suci dengan ajaran Konfusius, semua tidak mau dengar. Orang Tionghoa begitu sombong, begitu eksklusif, begitu menutup hati. Sampai 7 tahun hampir selesai.
mau masuk ke tahun 8, ada gejala seorang mengatakan saya mau jadi orang Kristen. Itu menjadi pertama kali Protestan menjadi Kristen. Yaitu seorang orang di Guangzhou, di kanton Liangfa. Akhirnya dibaptiskan. Sudah dibaptiskan, diajak oleh Morrison. Maukah engkau mengabar Injil bersama dengan saya? Doa, ada pimpinan Tuhan. Orang itu digerakkan oleh Tuhan. Sesudah digerakkan Tuhan, maka Morrison pakai dia untuk menjadi sekretaris Chinese. Kalau perlu tulis-tulis surat apa dia pakai. Sambil melayani. Dan menerjemahkan kitab suci satu huruf dengan satu huruf ke dalam bahasa Tionghoa. Dan di sini Kristen mulai di Tiongkok. Tetapi kesulitan yaitu, kenapa kalau sudah saya percaya Tuhan, saya tidak boleh berbakti lagi kepada orang tua? Jawaban selalu adalah, orang Kristen harus berbakti kepada Allah sebagai Allah. Orang tua sebagai manusia. Derajat kepada Allah adalah berbakti. Derajat kepada sesama manusia adalah hormati orang tua. Nah ini sulit diterima. Karena orang Tionghoa selalu memikirkan Shen Zhong Zui Yan. Kalau engkau mau telusuri, maka engkau harus jangan lupa sumbermu. Sumberku siapa? Papa mama. Papa mama sumber orang tua, kakek nenek. Kakek nenek, nenek moyang. Nenek moyang, nenek moyang lagi. Jadi dia menghormati orang tua dan biasanya membuat satu meja abu di mana dia berbakti dan mengingat jasa orang tua. Kalau menjadi orang Kristen, buang ini. Waktu buang ini kan berarti melawan akan kebudayaan. Jadi satu pikiran untuk melawan anti kekristenan mulai berkembang. Dan perkembangan ini terus memuncak sampai tahun 1936 menjadi anti-Christian movement. Saudara-saudara, anti-Christian movement pada waktu 1919 May 4th itu sudah mulai bertumbuh sampai 1936 menjalar ke seluruh Tiongkok, mengganyang orang misioneri, melawan orang Kristen dan menghina mereka yang tidak mau nenek moyang. Saudara-saudara, hukum kelima mendapatkan tantangan yang paling besar, bukan di barat, di Tiongkok. Dan orang keturunan Tionghoa waktu mau menjalankan perintah ini, mereka dianggap pura-pura. Karena ada kalimat Yesus, jikalau engkau tidak membenci orang tuamu, saudaramu, suami istrimu, saudaramu, anak-anakmu, engkau tidak bisa melayani aku. Pada waktu ayat itu, engkau harus benci orang tuamu, lalu ikuti aku. Diterjemahkan ke bahasa Tionghoa. Waduh, 92 ahli itu bingung. Saudara-saudara, 28 tahun setelah Morrison masih ada beberapa terjemahan. Pada waktu ditetapkan menerjemahkan bahasa Alkitab kepada bahasa Tionghoa yang modern, akhirnya pakai 28 tahun. Setiap ayat pakai 11 jam setengah rata-rata. Saudara bisa membayangkan itu missionary in order to translate the Bible into Chinese, and this is the greatest nation, the most populous country, the longest history. Itu sulit sekali. Mereka rata-rata satu ayat pakai 11 jam setengah untuk menerjemahkan. Waktu menerjemahkan sampai ayat itu semua pusing. Ini Alkitab mengajar, Yesus bilang benci orang tuamu, cinta saya. Sebenarnya arti benci orang tua, cinta saya itu arti apa? Mereka menemukan konteks yang lain. Jikalau engkau bukan memberatkan ini, ringankan ini, maka engkau mempentingkan itu dan tidak mempentingkan itu. Oh, itu artinya. Maka mereka menerjemahkan dalam bahasa Tionghoa. Ayat itu ada. Jikalau engkau tidak mencintai aku lebih dari cintai akan istrimu, suamimu, orang tuamu, dan saudaramu, engkau tidak layak menjadi murid. Jadi pakai istilah bandingan, bukan istilah letterak. Karena Paulus mengatakan harafiah, mematikan. Hanya arti sesungguhnya menghidupkan. Kita baca Alkitab tidak boleh langsung diikat di dalam limitasi harafiah. Karena itu mematikan kita. Di situ mereka semua setuju menerjemahkan menjadi jikalau engkau mau ikuti aku,
harus mencintai aku lebih daripada mencintai orang tuamu, istrimu, suamimu, dan saudaramu. Kalau tidak demikian, engkau tidak layak mengikuti aku. Terjemahan itu baru menjadi puas. Karena menurut arti bukan merubah, bukan mengganti firman Tuhan dan kalimat manusia. Tapi dengan mengerti akan kesungguhan arti makna sesungguh daripada seluruh kitab suci secara konsisten. Barulah diedar dan dijual. Saudara-saudara, tahun 1919 terjadi di Tiananmen. 70 tahun kemudian 1989 terjadilah di Tiananmen. 2 kali meledak, ratusan ribu mahasiswa berontak. Tahun 1919 mahasiswa ratusan ribu di Tiananmen Square. Itu square terbesar di dunia. Bisa sekaligus kumpulkan lebih dari 2 juta manusia di satu tempat. Sebenarnya Monas lebih besar ya. Tapi Monas sudah jadi pohon, jadi pagar. Orang tidak boleh masuk. Ya. Kalau itu ada lapangan terbuka. Jadi bisa 2 juta orang di situ. Ratusan ribu orang mahasiswa kumpul 1919. Untuk apa? Untuk 3 hal. Pertama, modernisasi Tiongkok. Ini seluruh bahasa harus menjadi bahasa yang bisa dimengerti oleh rakyat. Tidak lagi pakai bahasa kuno yang sulit sekali dibaca dan dimengerti. Yang kedua dan ketiga, ini yang selalu diutamakan, yaitu kita mau demokrasi dan kita mau ilmu pengetahuan. Yang bisa menolong Tiongkok itu adalah democracy and science. Di bahasa Tionghoa, Te Siensen, Sai Siensen, Mr. Science and Mr. Democracy. Please come to China, save China from the old tradition, the ancient bondage. Maka di situ waktu mereka meneriakkan kebudayaan baru, sebenarnya kitab suci sudah diterjemahkan ke bahasa Tionghoa yang paling modern. Zaman itu orang Kristen mendahului akan masyarakat. Zaman itu orang Kristen memimpin arah sejarah. Tapi sekarang Kristen ketinggalan. Sekarang sejarah menuju ke mana? Menuju kepada internet yang tidak bisa dikuasai. Menuju kepada anak-anakmu umur 5 sudah lihat gambar porno dari internet. Engkau tidak bisa kuasai. Kristen tidak berlari di depan. Kristen ikut-ikut. Apalagi orang-orang ekstrim. Itu bukan mau kebenaran. Maunya enak, maunya kaya. Berdoa, mintanya. Itu arah mereka. Sehingga kehancuran luar biasa. Iman yang sangat-sangat tidak beres. Jangan memaksakan makna kita untuk memerintah dan menguasai Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan Allah yang berdaulat. Kita taat kepada Dia. Dan inilah firman. Dan jangan mengganti ketuhanan dengan yang lain. Raja bukan Tuhan. Konglomerat bukan Tuhan. Uang bukan Tuhan. Semua kemahiran daripada pengalaman kita bukan Tuhan. Cara-cara keunggulan di masyarakat bukan Tuhan. Papa mama bukan Tuhan. Hormatilah orang tua. Itu hormati. Berbaktilah hanya kepada Tuhan. Itu berbakti. Bedakan ini. Jangan campurkan ini. Manusia tidak boleh mewakili Tuhan. Manusia bukan Tuhan. Itu sebab harus kita kembali hanya berbakti kepada Tuhan. Dan janji Tuhan di sini adalah aku akan memperpanjang hidupmu di tanah yang kuberikan kepada engkau. Saudara-saudara, terakhir ada seorang tua yang tidak dihormati oleh anaknya. Anak berkata, ini orang tua sudah tua, saya sudah benci sama dia, masih hidup di sini. Bilang sama anaknya, saya mau usir engkongmu supaya dia keluar dari rumah ini. Saya minta kamu pergi ke garasi. Di situ ada satu jaket yang sudah rusak. Saya kasihan sama engkongmu supaya dia keluar. Ada salju tidak kedinginan. Ini satu-satunya saya kasih sama dia. Dia sudah kaya. Dia menghina papanya. Cucunya itu oke pak, saya pergi ambil. Dia ambil lama, tak keluar. Papa tanya, hei, ambil jaket kenapa lama? Ya pak, sudah mau datang, sudah selesai. Selesai apa? Dia keluar, kasih jaketnya cuma separuh. Kenapa? Dia lagi potong, cari gunting.
potong jaket separuh, simpen separuh. Dia bilang, Papa, engkau enggak senang engkong kan? Engkong enggak baik, jangan kasih seluruh jaket, kasih separuh aja. Ya. Kalau dia kedinginan sini, dia bisa tutup sini, tutup situ, separuh aja. Kurang ajar ya. Engkong mau pergi, Papa usir engkongmu, kakekmu saya usir. Kenapa engkau cuma kasih separuh? Anak itu ketawa. Ya gini Pak, aku dapat contoh yang baik. Kalau papanya engkau dah senang boleh usir kan? Sekarang aku melihat engkau usir dia, kasih dia. Lalu saya simpen separuh jaket. Besok saya sudah besar, saya usir kamu, masih ada separuh. Saudara-saudara, engkau tidak menghormat orang tua, engkau galak, anakmu sedang melihat. Dan dia akan satu hari jalan kepada dirimu sendiri. Kita kembali kepada Tuhan. Hormatilah orang tua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, beri kekuatan kepada kami untuk menjalankan semua perintah-Mu dan untuk mengerti apa yang sudah Tuhan beritakan kepada kami. Sehingga kami menjadi anak Tuhan yang mematuhi segala perintah. Beri kekuatan kepada kami untuk mengerti, setia, taat, hormati orang tua. Meskipun banyak hal yang kami tidak senang. Biar kami belajar Tuhan. Beri kekuatan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.